Halo guys, balik lagi sama gue Tika. Dan di episode kali ini gue mau ceritain sebuah kisah misteri tentang seorang atlet NBA yang sempat satu tim sama Michael Jordan. Nah, si atlet ini pada suatu hari tuh ia menghilang secara misterius. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja kita mulai. Atlet ini bernama Brian Carson Williams. Ia lahir pada tanggal 6 April 1969. Brian ini lahir dari sepasang suami istri yang bernama Eugene Geno Williams dan Patricia Philip. Buat kalian nih ya, teman-teman seeker yang mungkin menggemari musik, pernah denger kayaknya sama nama papahnya si Brian ini, si Eugene. Karena ternyata papanya Brian ini pernah tergabung dalam sebuah kelompok musik yang cukup legendaris, namanya itu The Platter. Dan lagu hitsnya itu salah satunya tuh gue yakin kalian pernah denger deh. Judulnya itu Only You. Dan yang satu lagi The Great Pretender. Nah gimana? Kalian pernah denger gak nih? Only you. Oh yes, I'm the great pretender. Tapi sayangnya orang tua Brian ini bercerai ketika Brian masih kecil. Tapi guys, menurut gua Brian ini cukup hebat. Walaupun latar belakang keluarganya itu bisa dibilang broken home, tapi Brian ini pada saat menjadi besar gitu ya, ketika dia beranjak dewasa, dia itu berhasil menjadi seorang atlet basket. Karena tuh tinggi badannya itu super tinggi guys. Dia itu mempunyai tinggi badan setinggi 211 cm. Jadi kayak 2 meter lebih lah ya. Nah karena tinggi badannya ini di tim basket itu dia selalu mendapatkan posisi center. Buat kalian nih teman-teman seeker yang mungkin main basket pasti tahu ya kalau punya tinggi badan segitu itu biasanya tuh memang ditaruh di posisi center. Jadi sejak SMA Brian itu udah sering banget mewakili sekolahnya Santa Monica High School di kejuaraan-kejuaraan basket antar sekolah. Dan hal ini berlanjut sampai Brian itu masuk ke Universitas Maryland dan Arizona. Jadi sampai dia kuliah pun dia tuh masih menggeluti bidang basket. Dan karena hal ini juga akhirnya Brian tuh berhasil masuk ke liga basket terbaik di dunia yang kita pasti tahu lah ya, NBA. Di NBA inilah akhirnya Brian itu berhasil satu tim alias satu klub gitu ya sama Michael Jordan. Karena memang guys, Brian ini tuh cukup berprestasi di bidang basket. Jadi bukan klub ecek-ecek gitu loh yang mau ngerekrut dia. Dan waktu di Chicago Bulls, Brian ini juga sempat memperoleh juara di tahun 1997. Bahkan di pertandingan ini, dia tuh berhasil menyumbang skor sebesar 11 poin per game dan 6 rebound per gamenya. Pada saat itu memang Brian masih jadi pemain cadangan ya waktu dia masuk NBA. Nah, untuk poin segini tuh bisa dibilang udah cukup baik banget deh untuk seorang pemain cadangan. Setelah itu, Brian tuh sempat berganti klub di NBA. Dia pindah ke klub yang namanya Detroit Pistons. Nah, pada saat di klub ini, dia tuh mengganti nama juga guys, menjadi Bison Dele. Alasan dia berganti nama ini, katanya tuh dia mau menghargai garis keturunannya yang dari suku Indian Cherokee. Dan setahun kemudian, tanpa ada masalah apapun, tanpa dia mengalami cedera, tiba-tiba si Bison ini mengumumkan kalau dia mau keluar dari NBA. Alias dia tuh mau pensiun gitu guys. Ya otomatis si klubnya ini, si Detroit Pistons itu juga kaget gitu loh. Ada apa nih? Karena sebenarnya kontraknya si Bison ini itu tuh masih ada 3 tahun. Dan nilai kontraknya ini juga menurut gua cukup gede ya pada saat itu. Karena sebesar 546 miliar rupiah guys. Jadi benar-benar cukup aneh gitu. Kenapa si Bison ini kok tiba-tiba mau keluar begitu aja? Dan si klubnya juga bilang kalau si Bison ini hanya memutuskan kontrak secara sepihak. Nah menurut gua kejadian ini cukup unik. Karena biasanya itu kan sifat dasar manusia itu tuh bisa dibilang nggak pernah puas. Tapi kok bisa ya si Bison ini kayak ngerasa udahlah cukup segini aja gue mau pensiun. Nah kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena alasan pensiunnya si Bison ini karena katanya guys dia itu mau menikmati passion dia atau keinginan dia yang selama ini dia nggak bisa wujudin waktu dia menjadi seorang atlet.
Salah satunya itu adalah keinginan dia atau passion dia dalam bermusik. Selain itu, Bison itu juga pengen keliling dunia. Untuk keinginannya keliling dunia ini, Bison itu sampai beli sebuah perahu katamaran yang diberikan nama Hakuna Matata. Dan dengan perahunya ini, Bison tuh udah mengarungi 7 samudra. Jadi benar-benar lah ya, akhirnya setelah dia pensiun dari NBA, dia tuh benar-benar mewujudkan semua keinginannya. Nah, sekarang kita masuk di mana letak misterinya. Jadi pada tanggal 6 Juni 2002, Bison ini memutuskan berlayar dengan perahunya ini ya tentunya ya ke laut lepas bersama 3 orang lainnya. Nah 3 orang ini tuh siapa aja? Yang pertama itu ada pacarnya, namanya Serena Karlan. Yang kedua itu nahkoda kapal, namanya Bertrand Saldo. Dan yang terakhir itu Kevin William yang juga kakaknya si Bison. Nama lain si Kevin William ini alias kakaknya itu suka dipanggil juga dengan nama Miles Dabord. Nah gue agak bingung nih kenapa keluarga mereka kok suka ganti nama gitu ya. Mereka itu berangkat berlayar dari Tahiti menuju ke Hawaii Honolulu. Namun 14 hari kemudian, yaitu tepatnya di tanggal 20 Juli 2002, ada keanehan yang terjadi guys. Jadi ceritanya kapalnya ini kan udah nih berhasil balik gitu ya ke Tahiti, tempat di mana mereka tuh mulai pelayaran gitu kan pas mereka berangkat. Tapi anehnya Bison, Serena, dan Bertrand itu tidak ditemukan, alias mereka tuh nggak kembali gitu ke daratan. Cuma si Kevin aja yang berhasil balik ke daratan. Nah, yang anehnya lagi si Kevin ini tuh diem-diem aja guys. Jadi dia nggak ada laporan kemana, kayak nggak ngelapor ke polisi gitu. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian di tanggal 5 September 2002, Miles ini, atau si Kevin gitu ya gue sebut dia Miles aja lah ya biar gampang. Nah si Miles ini tuh datang ke bank dan dia mau mencairkan cek sebesar $152.000 untuk membeli emas. Ceknya ini tuh atas nama Bison dan demi mencairkan cek ini dia itu sampai memasukkan pasportnya Bison sampai tanda tangannya juga dipalsuin. Jadi tuh dia ngaku-ngaku ke bank tuh sebagai Bison gitu guys. Nah tapi otomatis itu kan udah tahun 2000-an ya, bank itu tuh nggak langsung percaya begitu aja dan mulai mencurigainya. Nah karena hal ini pihak bank itu mulai tuh mengkontak orang tuanya Bison, keluarga terdekat sampai teman-teman dekatnya. Dan dari sinilah diketahui guys kalau ternyata 2 bulan ini Bison itu bukan pergi berlayar atau berlibur, tapi melainkan menghilang. Nah karena hal inilah keluarganya ini kan akhirnya panik dong. Akhirnya nelpon ke polisi dan meminta polisi untuk mengusut kasus hilangnya Bison. Setelah polisi mengetahui hal ini, mereka itu langsung melakukan investigasi. Dan sampai FBI juga itu dilibatkan untuk kasusnya si Bison ini. Jadi kayak hilang kemana gitu kan dia. Tapi karena saksi hidup itu cuma si Miles, otomatis polisi ya waktu awal menginvestigasi kan harus menginterview si Miles dulu kan. Ditanya lah si Miles, kok bisa pada saat itu kan kau pergi berempat, kok cuma kamu sih yang akhirnya berhasil kembali ke daratan. Akhirnya si Miles ini menceritakan lah apa yang terjadi pada saat itu. Katanya si Miles, gini Pak Polisi, awal kita berlayar itu semuanya tenang-tenang aja, baik-baik aja. Ya enjoy lah ya sama pemandangan di laut. Tapi mendadak di tengah jalan saya tuh berselisih Pak dengan Bison, adik saya. Nah waktu perselisihan itu, si Bison itu mau mukul saya Pak. Nah ketika dia mau mukul saya kan ngelak. Nah waktu saya ngelak, pukulannya itu malah kena ke si Selena pacarnya. Nah karena dipukul sama Bison inilah, Selena itu kepalanya terbentur di salah satu bagian kapal. Yang gak disangka-sangka, Selena meninggal di tempat Pak. Polisi kaget kan, loh terus gimana sehabis itu kata polisi kan. Terus Miles itu juga bilang ketika Selena itu meninggal gitu ya, udah gak bergerak kan dia. Si nahkoda kapal tadi, si Bertrand itu kaget kan dan dia ngelihat semua kejadian itu. Nah si Bertrand ini mau melapor lewat radio mungkin ke pihak yang ada di daratan gitu, pihak berwajib gitu kan.
Nah, si Bison ini panik, Pak, dan marah-marah. Saking marahnya, dia tuh berselisih dengan Bertrand dan nggak sengaja juga membunuh si Bertrand. Nah, dari situ, Pak, saya panik lah ngeliat dua orang itu udah meninggal gitu kan. Karena itu, saya mengambil sebuah pistol yang ada di kapal, lalu saya menembak Bison, Pak. Jadi saya tuh nggak sengaja, Pak, sebenarnya membunuh Bison. Terus polisi nanya lah, terus kamu apakan ketiga tubuh itu? Nah, si Miles juga bilang kalau ketiga tubuh itu akhirnya dia lempar ke laut lepas dan itu sekitar di Samudra Pasifik. Waktu polisi mendengarkan kisah si Miles ini, polisi tuh udah merasakan ada yang aneh gitu sama ceritanya. Tapi ya polisi balik lagi guys, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena apa? Karena bukti-bukti langsung yang menargetkan kayak membuktikan si Miles itu ada kaitannya dengan pembunuhan ini tuh nggak ada gitu guys. Nggak ada bukti langsung lah intinya. Nah, karena hal ini terpaksalah polisi membebaskan Miles. Tapi polisi tuh nggak cuma kayak ya udahlah Miles kamu bebas. Kehidupan sehari-harinya Miles itu tetap dipantau oleh polisi. Nah, karena hal ini Miles tuh lama-lama nggak nyaman kan, karena gerak-geriknya itu kan kayak ada seseorang yang selalu melihat gitu ya, kayak membuntuti gitu. Nah, karena hal ini juga, Miles akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Dan di dalam pelariannya ini, Miles itu sebenarnya sempat menelpon ibu mereka, alias ibunya dia dan Bison lah ya. Dan di telepon itu, Miles itu menangis dan dia tuh bilang sama ibunya, kenapa sih nggak ada yang percaya sama aku? Bahkan ibu sendiri tuh nggak percaya sama aku kalau aku itu nggak sengaja membunuh Bison. Jadi intinya Miles itu kayak depresi gitu lah guys, karena nggak ada satu orang pun yang percaya sama kesaksiannya. Karena rasa tertekan inilah Miles tuh akhirnya memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri. Dan pada tanggal 15 September 2002, Miles ini ditemukan tergeletak di tepi pantai Tijuana di Meksiko. Dugaan awalnya adalah karena overdosis guys. Mungkin karena tekanan tadi ya, dia nggak kuat jadi dia beralih ke obat-obatan. Dan selama 2 minggu, Miles itu sempat mengalami koma. Tapi apa daya guys, akhirnya tubuh Miles tidak bisa bertahan dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, gimana nih teman-teman seeker? Menurut kalian, apakah ceritanya si Miles ini beneran terjadi? Atau ada teori-teori lainnya? Karena sebenarnya ada sebuah teori konspirasi yang beredar kalau si Bison ini itu sebenarnya tuh sengaja pura-pura mati gitu. Jadi sebenarnya dia tuh masih hidup di suatu tempat. Nah gimana? Kalau menurut teman-teman seeker, apakah mungkin ada pendapat lain? Boleh ya coret-coret di kolom komentar. Dan untuk teman-teman seeker yang mungkin suka sama cerita misteri kayak gini, boleh banget kasih idenya dong di kolom komentar. So, see you in the next story.